Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azliadi Dharmapala Zulkarnain dari Ilmu Kelautan Angkatan 2020, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya selaku praktikum dasar-dasar akustik Laboratorium Eksplorasi Sumber Daya dan Akustik Lautan. Di sini izinkan saya untuk memaparkan materi yang sudah saya buat. Baiklah, di sini kita buka PPT-nya. Laporan akhir praktikum dasar akustik, perhitungan frekuensi dan panjang gelombang suara. Baiklah, kita mulai dengan apa itu pengertian frekuensi. Frekuensi adalah ukuran jumlah terjadinya sebuah peristiwa dalam satuan waktu. Satuan yang banyak digunakan adalah Hertz, seringkali dilambangkan dengan F. Frekuensi merupakan gejala fisis objektif yang dapat diukur oleh instrumen-instrumen akustik. Frekuensi adalah ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam selang waktu yang diberikan. Untuk memperhitungkan frekuensi, seseorang menetapkan jarak waktu, menghitung jumlah kejadian peristiwa, dan membagi hitungan ini dengan panjang jarak waktu. Hasil perhitungan ini dinyatakan dalam satuan Hertz, yaitu nama pakar fisika Jerman Heinrich Rudolf Hertz yang menemukan fenomena ini pertama kali. Frekuensi yang dapat didengar oleh manusia berkisar 20 sampai 20 ribu Hz, dan jangkauan frekuensi ini dapat mengalami penurunan batas atas rentang frekuensi. Sejalan dengan bertambahnya umur manusia, jangkauan frekuensi audio manusia akan berbeda jika umur manusia juga berbeda, sesuai dengan pendapat Wardana tahun 2001. Selanjutnya, apa itu pengertian bunyi? Bunyi di sini merupakan gelombang mekanis longitudinal yang bisa didengar manusia melalui sensor bunyi berupa gendang telinga. Manusia dapat mendengarkan bunyi disebabkan sumber bunyi menggetarkan udara di sekitarnya. Getaran udara itu melambat sebagai gelombang longitudinal, dan akhirnya getaran udara tersebut menggetarkan gendang telinga. Bunyi memiliki karakter yang berbeda satu sama lain. Karakteristik bunyi dapat dinyatakan oleh parameter frekuensi nada dasar atau prominent frekuensi dan warna bunyi atau timbre. Frekuensi nada dasar suatu bunyi diidentitaskan dengan panjang gelombang bunyi yang menjalar di medium yang tetap dan memiliki laju penjalaran yang sama. Bunyi secara harfiah dapat diartikan sebagai sesuatu yang kita dengar. Bunyi merupakan hasil getaran dari partikel-partikel yang berada di udara, dan energi yang terkandung dalam bunyi dapat meningkat secara cepat dan dapat menempuh jarak yang sangat jauh, sesuai dengan pendapat Bell tahun 1996. Bell juga menyatakan bahwa secara fisis, bunyi adalah penyimpangan tekanan, pergeseran partikel dalam medium elastik seperti udara. Definisi ini dikenal sebagai bunyi objektif. Yang kedua, secara fisiologis, bunyi adalah sensasi pendengaran yang disebabkan penyimpangan fisis yang digambarkan pada bagian atas. Hal ini disebut sebagai bunyi subjektif. Selanjutnya, panjang gelombang suara. Panjang gelombang suara adalah jarak dari satu gelombang suara, biasa dilambangkan dengan lambda. Pengertian kecepatan suara yaitu kecepatan suara di dalam laut merupakan variabel oceanografi yang dapat berpengaruh terhadap terjadinya penyimpangan dalam proses transmisi gelombang suara di dalam laut. Nilai kecepatan suara di dalam laut bervariasi terhadap kedalaman, suhu, dan salinitas. Rumus kecepatan suara bisa dirumuskan dengan C sama dengan lambda dikali F. C sama dengan kecepatan suara, lambda sama dengan panjang gelombang, F sama dengan frekuensi. Hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi adalah karakteristik fisik yang menyatakan banyaknya gelombang dalam satuan waktu. Hubungan panjang gelombang dan frekuensi berbanding terbalik. Semakin besar panjang gelombang, maka akan semakin rendah frekuensinya. Adapun semakin pendek panjang gelombang, maka akan semakin tinggi frekuensinya. Hubungan kecepatan suara dengan suhu. Suhu udara yang lebih panas atau lebih dingin mempengaruhi kecepatan bunyi di udara. Pada prinsipnya, semakin tinggi suhu suatu medium, maka semakin cepat rambat bunyi dalam medium tersebut. Dikarenakan makin tinggi suhu,
maka semakin cepat getaran partikel-partikel dalam medium tersebut. Akibatnya proses perpindahan getaran semakin cepat. Selanjutnya, hubungan kecepatan suara dengan tekanan. Pada tekanan, setiap penambahan kedalaman, maka tekanan akan semakin tinggi. Semakin tinggi tekanan, maka akan semakin tinggi cepat lambat bunyinya. Hal tersebut karena partikel-partikel zat yang bertekanan tinggi terkompresi sehingga cepat lambat yang dihasilkan lebih besar. Pengaruh tekanan akan lebih besar dari suhu dan salinitas pada lapisan deep layer. Selanjutnya, hubungan kecepatan suara dengan tekanan. Pada tekanan, setiap penambahan kedalaman, maka tekanan akan semakin tinggi. Semakin tinggi tekanan, maka akan semakin tinggi juga cepat lambat bunyinya. Hal tersebut karena partikel-partikel zat yang bertekanan tinggi terkompresi sehingga cepat lambat yang dihasilkan lebih besar. Pengaruh tekanan akan lebih besar dari suhu dan salinitas pada lapisan deep layer. Selanjutnya, hubungan kecepatan suara dengan salinitas. Cepat lambat bunyi terhadap salinitas seharusnya berkurang seiring kenaikan salinitas karena meningkatnya densitas. Akan tetapi, di sini kenaikan salinitas meningkatkan modulus aksial atau larutan menjadi kurang kompres, sehingga tiap kenaikan salinitas akan meningkatkan cepat lambat bunyi. Nah, di sini ada daftar pustaka yang saya ambil untuk membuat PPT kali ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai laporan akhir praktikum dasar-dasar akustik berjudul perhitungan frekuensi dan panjang gelombang suara. Demikianlah, apabila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.